Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di Serunya Belajar, belajar bareng Pak Andri. Mohon maaf nih kalau si Pak Andri sedang kurang fit ya. Mohon doanya semoga lekas sembuh. Dan mohon maaf nanti jika memang kurang jelas, kami bisa tanyakan di grup Telegram atau WhatsApp ya. Nah, langsung kita akan lanjutkan pembahasan nomor 11 sampai 20. Nomor 11, pertanyaannya tentang komentar yang sesuai. Ingat ya, ketika kita memberikan komentar, maka pilih komentar yang baik, yang positif, jangan julid. Dan, tapi harus masuk akal. Kalau yang A, untuk menjaga keselamatan, dahan dan tani pohon dapat sebaiknya segera dipangkas. Nah, ini kan sedang di dalam teks ini kan sedang cuaca ekstrim. Kalau dipangkas dalam keadaan cuaca ekstrim juga kurang masuk akal. Berarti yang paling masuk akal dan positif itu yang B, bahwa masyarakat itu tidak perlu panik, tapi perlu waspada. Kalau yang C ini masyarakat tidak perlu memonitor perkembangan cuaca, ini salah ya, kita harus terus memonitor. Yang D, masyarakat harus beraktivitas di rumah aja, yang enggak juga itu juga dong. Nah, ini kita nggak bisa kerja, alasannya cuaca ekstrim itu nggak bisa ya, tetap kita harus menjalankan kewajiban kita. Oke, nomor 12. Kemungkinan yang terjadi. Oke, kemungkinan yang terjadi. Prediksi situasi ya. Kalau prediksi situasi seperti ini, caranya sama dengan komentar. Pilih bagian yang masuk akal dan positif. Oke, masyarakat merasa kurang diberikan kebebasan. Enggak, ini negatif. Masyarakat dan pendukung sepak bola yang hadir menonton di lapangan mematuhi peraturan yang ada. Oke, positif. Ambil ya, jawabannya dua. Nah, berarti dua tiga atau dua empat. Nih, sistem penyelenggaraan keamanan hal sangat menyangkut selamat pemain sepak bola lebih perlu diperhatikan. Nah, ini juga positif nih. Berarti dua dan tiga. Lanjut ke nomor 13. Makna kata tenggelam. Nah, makna kata kalau di sini adalah cerpen ya. Makna kata itu didasarkan pada konteksnya. Nih, di sini ada pikiranku tenggelam dalam lautan kenangan. Tenggelam itu di dalam KBBI bisa dimaknai banyak hal, bisa jatuh, bisa asik, bisa lenyap, bisa masuk ke dalam. Tapi mana yang paling cocok? Kalau berdasarkan ini, ya aku ingat di masa kecil dia kan sedang menyelami masa kecilnya. Berarti dia asik untuk mengingat. Makna kata selalu dihubungkan dengan konteks atau di bagian mana atau di tempat apa dia dipakai. 14. Pernyataan yang sesuai. Ini sama dengan pertanyaan nomor 2 tadi ya. Tetapi ini ada di dalam cerita fiksi ya. Nomor 14, kalau kita baca teks ini tuh Layung itu nggak ada ya. Layung itu intinya Layung hilang. Udah coba dicari kemana-mana, bahkan udah ada tim SAR tapi nggak ketemu ya. Hingga malam hari ia juga tidak ketemu. Nah, di sini nih. Kata kuncinya ada di sini. Berarti semua anggota tim tidak ada yang mengetahui keberadaan Layung. Nomor 15. Wow, ini teksnya cukup panjang ya. Peristiwa yang ada di dalam cerita. Nah, untuk mengetahui jawaban ini, kita memang harus membaca keseluruhan teks. Tetapi kita harus perhatikan dulu pernyataan yang ada di sini. Fikar mengerjakan tugas kelompok di rumah Raka. Oke. Andika tidak menginginkan Fikar ikut mengerjakan tugas kelompok. Oke, ada tokoh Fikar, ada tokoh Andika. Teman-teman Fikar sangat perhatian. Oke. Fikar tidak mau namanya ditulis karena tidak ikut mengerjakan. Oke. Mari kita baca ya. Raka, jadi kapan kita mengerjakan tugas kelompok di rumahmu? Tanya Fikar. Maaf Fikar, sebaiknya kamu tidak usah datang biar kami yang mengerjakan. Kami tahu kamu pasti tak akan bisa ke rumahku. Tuh, jawab Raka kan. Fikar mengenal, tenang aja, aku akan berusaha datang. Alah, sudahlah Fikar, kau tak usah bertele-tele memberikan alasan. Dengar ya Fikar, teman-teman lain tidak nyaman denganmu. Nah, berarti teman-temannya ini nggak peduli ya sama Fikar. Jelas Andika to the point. Berarti Andika ini tidak mau Fikar datang. Fikar tidak mengumpat masih tetapi
cepat ia menurunkan emosinya. Kalian tidak perlu menuliskan namaku. Aku tidak bisa mengerjakan ya. Intinya, Fikar ini kalau dia nggak ngerjakan ya nggak usah ditulis. Berarti yang nomor 4 ini betul ya. Fikar tidak mau ditulis. Sama si Andika ini tidak mengingat Fikar ikut mengerjakan tugas kelompok. Berarti jawabannya 2 dan 4. Nomor 16. Tokoh utama. Nah, bagaimana kita mengetahui tokoh utama? Oh, mohon maaf. Tokoh utama adalah tokoh yang bisa menggerakkan alur cerita. Ciri-ciri tokoh yang menggerakkan alur cerita, biasanya dia yang mendapatkan masalah atau dia paling sering muncul di dalam teks ini. Kalau dalam berdasarkan cerita yang ada di dalam teks ini, yang paling banyak muncul dan yang bisa menggerakkan alur ceritanya itu adalah si Raina. Nah ini kan, gara-gara kamu nih Rai, bisa-bisa menit terakhir kamu ada kesalahan fatal gitu kan. Jadi ceritanya Raina ini sedang lomba gitu, mereka lagi final tapi mereka akhirnya kalah karena Raina kepikiran dia harus ada janji dengan ibunya harus latihan. Tapi akhirnya dua-duanya itu tidak bisa didapatkan oleh Raina. Lombanya kalah, latihannya juga bukan latihan tapi menari di pagelaran seninya juga tidak jadi. Nomor 17. Cara pengarang menggambarkan watak tokoh Nazara. Nah, berarti kita fokus aja pada si Nazara ini. Nah, diceritakan tokoh lain, dialog antar tokoh, cara berpikir, dan tingkah laku. Nah, kalau kita lihat sekilas, di sini ada dialog banyak banget. Berarti dia ada percakapan ya. Aku mau nyontek tugas PR bahasa Indonesia dong, gitu kan, Dino. Aduh Dino, aku bukannya tidak mau, ya kan? Kalau tiap hari kamu nyontek, kamu sendiri ya nanti kasihan. Kamu jadi ini nggak pintar-pintar. Nah, ini kata Nazara nih. Berarti Nazara ini kan nggak mau dicontekin ya, baik kan ya. Dia berarti pintar, baik gitu kan. Nah, dari mana dia karakter ini bisa muncul? Itu dialog antara Dino dan Nazara. Berarti ada dialog antar tokoh. Nomor 18. Latar kutipan cerita. Ini gampang ya. Nah, di sini nih, matahari masih terlihat malu-malu. Kalau masih terlihat malu-malu, berarti dia ada di pagi hari. Ya, Mbok Laksmi duduk di gardu desa, berarti di gardu desa. Pagi hari di gardu desa. 19. Sudut pandang. Sudut pandang bagaimana pengarang menempatkan diri di dalam ceritanya, ya. Kita lihat hancur lebur. Itulah kesan pertama yang ia saat ia menginjakan kaki di tempat tinggalnya. Berarti dia orang ketiga ya karena menggunakan kata ganti ia atau kata ganti orang ketiga. Nah, dia sebatau atau pengamat, kita harus menyelesaikan baca. Semua berserakan, gempa bumi benar-benar menghancurkan segalanya. Berantakan sekali. Setelah ini, kemana akan dicarinya ayah dan ibunya? Lutut kakinya melemas, ia begitu merindukan tempat ini. Namun yang didapat hanya tinggal puing-puing bangunan. Dengan tubuh lemah lunglai, Fajar pun beranjak meninggalkan tempat itu untuk mencari ayah dan ibunya. Tak henti-henti mulutnya melafalkan doa agar dapat segera menemukan kedua orang tuanya dan keadaan sehat. Berarti dia hanya seorang pengamat. Karena apa yang diceritakan, dia tidak bisa masuk ke dalam isi pikiran dan isi hati tokoh-tokohnya. Nomor 20. Kutipan cerita tersebut merupakan struktur bagian. Oke, struktur cerita ya, orientasi, komplikasi, dan resolusi. Orientasi itu pengenalan ya. Pengenalan misalnya dikenalkan latarnya, dikenalkan tokohnya, atau dikenalkan sedikit masalahnya. Kalau komplikasi itu permasalahannya ya, ada masalah di situ. Kalau resolusi itu penyelesaian. Coba kita lihat, pintu kamar diketok. Aku membukanya dan melihat wajah serius Mama. Pasti Mama menyuruhku ikut lomba lagi. Jujur aku malas sekali ikut berbagi lomba. Ya, aku benar-benar sudah lelah. Ya, ini udah
udah ini ya, udah ada masa tanpa kompromi, meninggalkanku sendirian. Rasa menggumpal dalam dadaku, pecah air mataku tiada. Nah, ini berarti ada permasalahan atau komplikasi. Nah, kita udah sampai nih di nomor 20. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak penjelasan dari Pak Andrian. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-temanmu. Jika ada pertanyaan, langsung aja tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.